Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa radiomu Yogyakarta. Kali ini bersama saya Kak Bagas di siaran podcast radiomu Jogja. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai bahan tambahan makanan serta bahan tambahan pangan bersama Halal Center UAD yang diwakilkan oleh Ibu Ika Diah Kumalasari PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu Ika? Alhamdulillah baik sekali. Ya, Alhamdulillahirabbil sehat. alamin. Eh, untuk Bu Ika nih, jadi teman-teman untuk sekilas info di awal dulu bahwasanya Bu Ika Diah Kumalasari ini beliau adalah lulusan dari S3-nya itu di Jepang, teman-teman. Jadi mungkin nanti kita akan berbicara tentang bersinggungan juga tentang bahan makanan yang sesuai dengan tema kita dan bersinggungan juga dengan makanan yang ada di Jepang, teman-teman. Akan kita singgung masalah halalnya di sana gimana gitu. Oke, untuk pertanyaan pertama untuk Bu Ika nih. Apa sih bahan tambahan makanan dan bahan tambahan pangan? Adakah perbedaannya, Bu, di dalam pengertian atau dalam eh, ya dalam pengertian gitu, Bu? Sebenarnya sama aja ya bahan tambahan makanan ataupun bahan tambahan pangan yaitu Hmm. istilahnya kalau apa disebut biasanya BTM atau PTP gitu ya. Itu adalah bahan yang ditambahkan gitu kepada di dalam makanan itu untuk memenuhi selera atau keinginan konsumen ya seperti itu. Jadi tambahan itu apa namanya? Konsumen menginginkan makanan itu misalnya menarik, awet, enak dan lain bergizi dan lain-lainnya, makanya misalnya belum lengkap biasanya ditambahkan dengan bahan tambahan makanan tersebut gitu. Jadi itu bahan tambahan yang memang ditambahkan untuk memenuhi keinginan konsumen seperti itu. Berarti untuk memenuhi kebutuhan konsumen lah gitu ya, Bu ya. Ya, Singkatnya bisa. ya seperti ya konsumen menginginkan makanan yang seperti apa gitu. Tapi Hmm, kita juga harus apa namanya memilih ya apakah bahan itu baik atau enggaknya seperti itu. Berapa dosisnya. bahan tambahan makanan tuh yang mempunyai syarat nggak sih, Bu, untuk menjadi memang bahan makanan itu eh, memang lolos dan memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh tubuh itu? Syarat-syaratnya ada nggak? Ada sih. Jadi memang di Indonesia itu ada BPOM kan, Badan POM itu. Nah, dia itu ada peraturan yang ini ya nomor 11 tahun 2019 itu ada aturan tentang BTP, bahan tambahan pangan itu ya. Jadi banyak banget bahan tambahan makanan itu. Jadi nanti ada listnya di situ berapa apa namanya kadarnya yang boleh seperti itu ada. Jadi kalau memang bahan tambahan makanan itu ada ini ya kalau kelebihan itu juga kurang bagus gitu. Terutama yang sintetis atau kimia ya seperti itu. Jadi memang ada ambang batas penggunaan bahan tambahan makanan atau bahan tambahan pangan dan ada juga di situ jadi bahan tambahan pangan yang berbahaya ya itu tidak diperbolehkan. Jadi ada yang boleh tapi dengan ambang batas tertentu dosisnya. Ada yang memang tidak boleh karena itu berbahaya seperti itu. Hmm. Terus apa saja sih, Bu, contoh penggolongan bahan tambahan makanan yang secara umum yang Mm. sering digunakan gitu oleh produsen-produsen gitu, makanan di Indonesia? Ya, yang mungkin yang berbahaya ya. Hmm. Sebenarnya banyak banget sampai mungkin bisa ribuan BTP ya. Nanti bisa dilihat kalau ada yang tertarik di BPOM, peraturan BPOM nomor 11 2019 tersebut. Yang berbahaya yang biasanya di masyarakat itu ya yang kita lihat itu banyak sekali kasus-kasus ya, kasus-kasus kayak keracunan dan lain-lainnya itu karena misalnya adanya ini boraks ya, itu Oh, salah satunya. boraks. Eh, Kemudian penjual ikan menyemprotkan ini apa namanya
serangga ya, obat serangga biar tidak ada lalat yang menempel seperti itu juga termasuk penyalahgunaan ya. Kemudian pemberian apa itu yang berbahaya yang tidak boleh ya seperti itu. Kemudian rodamin B pada minuman-minuman berwarna, misalnya pada es yang berwarna cerah ya seperti itu, biasanya warnanya merah menarik gitu kan. Jadi memang yang berbahaya seperti itu. Kemudian adanya formalin dan lain-lain sebenarnya untuk pengawet ya, jadi bahan tambahan tapi untuk pengawet. Nah itu yang tidak boleh itu seperti formalin ya, itu untuk apa namanya sebenarnya untuk pengawet mayat kan ya, jadi digunakan untuk mengawetkan makanan. Nah itu satu contoh ya yang umum kita lihat di apa namanya di luar sana, orang tidak melihat itu bahayanya tapi menggunakan. Mungkin untuk makan makanan kecil ya Bu ya, kayak ciki-cikian itu kan tuh anak-anak suka banget tuh. Mungkin banyak sekali bahan-bahan yang memang tidak seharusnya dimasukkan situ, tetapi karena memang untuk menarik daya tarik anak-anak sehingga contohnya zat pewarna dan lain-lain tuh mungkin bisa juga Bu ya. Jadi gini, kalau makanan snack ya yang dijual yang sudah dari perusahaan-perusahaan besar tuh biasanya sudah memenuhi aturan itu. Tapi kan setiap makanan tuh di kemasannya itu sudah ada bahan apa yang ditambahkan di situ. Apabila dia sudah punya apa namanya izin POM, kemudian halal dan lain-lainnya, ya itu aman karena memang ya ini apa namanya sudah ada takarannya. Tapi kan kita juga dalam konsumsi harus bisa lihat dalam makan juga tidak boleh berlebihan. Misalnya makan yang jenis snack yang ber-MSG gitu ya, sebenarnya itu nggak apa-apa asal ini apa namanya ambang batasnya itu bisa nggak melebihi lah ya. Jadi kalau anak-anak terlalu banyak makan ya itu sudah biasanya sudah melebihi ambang batas. Jadi mungkin tidak dianjurkan untuk sehari 10 bungkus atau gimana. Jadi itu ada takaran, biasanya sudah lengkap ya kalau sudah berizin itu dari Depkes dan lain-lainnya, BPOM gitu, itu ada apa namanya komposisi ya, komposisi gizinya di situ. Jadi tambahan apa itu pasti sudah ada di situ. Baik yang apa sintetis, biasanya kan ditulis kalau sintetis kan sintetis misalnya. Seperti itu. Apakah semua bahan tambahan pangan itu halal dan thayyib Bu? Ya belum tentu ya, seperti saya tadi bilang. Misalnya kayak kasus-kasus MSG ya. Jadi MSG itu kan ada yang halal ya. Ada yang enggak. Tapi kan kalau di Indonesia tuh ada labelnya ya. Maksudnya kalau halal ya pasti ada labelnya. Jadi kalau belum ada dari MUI halal MUI itu berarti ya dia masih belum keluar ininya sertifikat halalnya produk tersebut. Jadi kita bisa melihat dari situ. Jadi kadang MSG itu enggak halalnya bukan karena bahan bakunya, karena bahan bakunya itu biasanya adalah tetes tebu, cuma kan nanti ada fermentasi ya menggunakan apa namanya media seperti itu. Nah media itu kadang apa namanya dalam proses fermentasi itu ada yang dari bahan yang tidak halal seperti itu. Kalaupun yang dari luar negeri itu biasanya MSG-nya kan memang dari bahan yang halal, misalnya sapi, terus apa namanya ayam gitu ya, tapi kan penyembelihannya enggak Belum diketahui. nah itu jadi tidak ada ininya apa namanya label halalnya. Jadi misalnya ada pun pasti mereka juga sudah ada lembaga sertifikasinya ya memberikan itu untuk menelusuri bahannya, kemudian apa namanya peralatan dan lain-lainnya. Jadi memang nggak semuanya tuh halal. Jadi kayak yang pengemulsi gitu ya, pengemulsinya itu misalnya kemudian coatingnya misalnya dari gelatin babi atau gelatin sapi, tapi sapinya yang disembelih tanpa tidak secara syariah Islam ya, itu kan jadinya jadi nggak halal. Jadi kalau gelatin itu juga nggak apa namanya belum tentu juga kehalalannya, karena kebanyakan dari tulang atau kulit babi ya kalau di luar negeri itu gelatin itu. Kalau di sini mungkin bisa sapi ataupun tulang, tapi kan di sini kulitnya aja dipakai untuk kerupuk, dipakai ini. Jadi gimana mau bikin gelatin ya kayaknya lebih mudah dibikin makanan gitu ya. Kemudian tulang juga diambil sumsumnya gitu kan, ya udah kayaknya itu ya agak susah juga ya kalau gelatin
produksi di Indonesia itu kalau dari sapi gitu ya. Nah itu salah satunya aja sih contohnya, belum tentu halal juga. Apa yang perlu kita perhatikan dalam kehalalan bahan tambahan panganan nih, Bu? Apa? Apa yang perlu diperhatikan dalam kehalalan bahan tambahan pangan? Itu tadi, jadi memang dari bahannya kita harus perhatikan apa bahan tersebut secara alami dari apa namanya bahan yang halal atau non halal seperti itu. Dan kita juga ini ya sebagai konsumen itu juga harus melihat label ya di kemasan ya. Jadi memang sangat penting sekali adanya sertifikat halal ya pada produk-produk pangan gitu. Jadi kita harus memperhatikan itu. Kemudian juga misalnya ada ini ya kayak makanan yang terlalu misalnya ada pengenyal ya, misalnya terlalu kenyal itu misalnya bisa memakai dia pakai puraks atau lainnya, kita bisa lihat ya. Jadi yang biasanya enggak apa namanya enggak terlalu kenyal itu malah ini apa namanya biasanya itu tidak memakai pengenyal seperti. Jadi harus memperhatikan itu, jadi labelnya diperhatikan, kemudian sifat fisiknya. Kalau misalnya tahu juga yang awet sekali itu juga kita harus perhatikan juga. Tahu kan harusnya nggak awet ya, tapi sampai besoknya kok masih ini, terus harusnya dia mudah hancur misalnya, ya. ternyata dia padat sekali, itu kita harus perhatikan juga. Jadi dari sehari-hari kita juga harus memperhatikan apa yang kita beli seperti itu. Berarti yang perlu kita perhatikan memang label halal dan tekstur dari makanan itu ya. Sifat fisiknya seperti itu tuh. Tapi yang paling pas itu adalah memang dia punya ini ya sertifikat halal. Atau tercantum di kemasannya ya tuh. Kalau enggak ya kita masih ragu-ragu ya kalau di makanan kemasan ya. Dan kita juga lihat makanan tersebut ada yang dari hewani enggak, karena kalau dari pure nabati biasanya dari tumbuhan itu sih halal ya, dan aman juga seperti itu. Oke, baik pemirsa podcast radiomu, kita jeda untuk segmen kali ini karena ada yang ingin lewat.